diri dulu ya. Nama saya Pak Muhammad Sarah Karwe. Ya, saya asli dari sini. Kadang-kadang orang bertanya ke Bapak, itu dari mana sih? Kok di wajah ini rambutnya kok tidak seperti orang Lombok gitu kan? Ya, tetapi aslinya memang berasal dari Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang kapan asal mulanya tenun ada di Pringgasela, saya menjawabnya ketika desa ini ada. Ketika desa ini ada. Iya. Asal mula tenun yang ada di Pringgasela ini ketika desa ini ada. Bahkan jauh dari era Selat Parang Kingdom, saya bahasa Inggris ya. Ketika kerajaan Selat Parang itu juga sudah ada. Berarti tokoh-tokoh pertamanya ini, tokoh leluhur yang pertama kali memperkenalkan tenun ikat ini dari Selat Parang. Ya, dan karena ini berasal dari ini kan warisan wastara, istilahnya warisan turun temurun. Ya, bahkan jauh dari penjajahan Belanda dulu itu tenun ini sudah ada. Bahkan pertama rekor Belanda rekor untuk desa ini atau desa di Lombok Timur lah pada umumnya itu untuk tenun ini pada masanya dulu pada tahun 1910 sampai 1920. Saya tunjukkan fotonya ya. Tahun 1920. Boleh berdiri sedikit nak, karena supaya bisa dipegang gambarnya satu, di sini pegang satu, karena ini sudah melihat. Di sana ada tertulis, ini kita dapat foto ini dari Universitas di Belanda, di Leiden University. Pada tahun 1920 orang Belanda ketika ada di sini berkunjung ke sini. Bukan berkunjung, mereka mau senjata ke sini dulu. Begitu. Ya, jadi anggaplah penjajahan dulu Belanda itu ketika mengambil gambar ini pada 19. Ini gambar kita tidak tahu, saya tidak mengatakan apakah ini gambar pertama diambil atau gambar terakhir kan. Tetapi nyatanya di sini sudah ada dari tahun 1920. Pada masanya. Kan papu kita juga belum lahir kan. Nah, seperti itulah. Ini pada masanya itu. Kemudian ada beberapa foto. Ini saya dapat dari Universitas Leiden di Belanda juga. Ini pembuatan sudah satu kali deh. Ya. Ini pembuatan jalan negara ya, Trapexway dari Ampenan ke Labuan Haji. Kerja paksa itu dulu ngerumpak. Berarti yang kita lewati sekarang ya? Ada stung dulu. Dia ngerumpak pakai ini. Dan ini tahun 1920 juga. Berarti jalan yang kita lewati sekarang? Iya, jalan yang dari Ampenan sampai Labuan Haji. Berarti sekolah kalian juga? Iya betul. Itu jalan provinsi. Ya. Nah, sekolah kalian di sana itu gawah melulu lah. Gawah toa lah itu. Sangat baik mayong merupakan bodek dulu. Jadi kondisi Kota Selong hari ini pada masanya itu dulu dari tahun 1910 juga ini. Coba bisa nggak membayangkan balik dengan toa telek ngadu kayu, bambu, darah balai beton lah. Pagar. Nah dari masa itulah ya ada sisi baik dan ada sisi jeleknya juga penjajahan kan, namanya penjajahan ya namanya Belanda. Ya dari sana dia bagaimana orang-orang Belanda dulu mengajarkan rakyat Indonesia atau bangsa kita itu untuk membuat irigasi, membuat dam. Bahkan dam itu juga dari bahasa Belanda. Irigasi juga dari bahasa Belanda. Waker juga penjaga mata air itu juga dari bahasa Belanda gitu. Itu. Bicara tantangan itu juara si Cuan ya. Ini tantangan terbesar loh. Jadi apapun yang dibiji, apapun Bupati sendiri berbicara sama Bapak RW. Pak RW bagaimana caranya Lombok Timur itu make the tourist speed tourism untuk percepat Lombok Timur. Itu tidak mudah Pak, gampang saya bilang. Gampangnya bagaimana Cuan? Ya apapun yang kita bangun, ya apapun yang kita bangun, Ibu datang ke sini juga berbicara. Ya. Ini sangat bagus itu untuk membangun komunikasi, tali persahabatan gitu kan. Itu dengan ini sebuah perjalanan ini indah. Ya.
sangat mulia di perjalanan Pak Guru ini, ya. Jadi kenapa, bagaimana caranya kita menjaga warisan wastra leluhur kita supaya tidak aus, tidak punah begitu? Itu pertanyaan sangat bagus. Kita sudah memberikan arahan kepada ibu-ibu, ya. Itu sudah akan mengajarkan anaknya dari usia dini, dari usia 7 sampai 10 tahun. Ya, bahkan ada undang-undang awek-awek yang ada aturan di dalam kampung munde bito bahasa. Iya. Kan semua bahasa Sasak kan bisa? Ya, bisa. Sayang, munde bito betulunnya di dulu. Ini sebenarnya edukasi yang secara natural. Banyak orang Trigasiana tidak menenun juga kawin kan, tetapi ini adalah merupakan aturan yang sangat ditakuti oleh dan di apa istilah seperti undang-undang di Indonesia, artinya sudah pakem gitu, sudah keasliannya, itu yang sudah ditaati sama masyarakat setempat. Atau mungkin ada kata-kata ibu guru atau kalau kamu belum bisa masak nggak usah kawin, nggak boleh kawin. Nah sekarang kalau kawin bagaimana memasakkan suami kan? Nah seperti itu. Ini adalah merupakan pesan moral. Sama dengan berbicara tentang motif. Kenapa motif Trigasiana alurnya seperti ini? Kebanyakan garis lurus. Ini adalah merupakan pesan moral dari nenek moyang kita, mengajarkan ada maknanya, sesuatu yang benar, filosofinya, yang lurus, memiliki filosofi tersebut. Kita menjualnya sampai 1,7 sampai 2 juta. Yang satu lembar. Yang satu lembar. Kalau harga Kenapa harus seperti itu? Kan ada komariah. Komariahnya kasih ke sopir, kasih ke guide. Ya. Semakin bagus komariahnya, teman-teman semakin senang. enggak. Asli. Tetapi kalau diwarnai pakai natural karena prosesnya lama dan aman sama kulit, juga ya sedikit mahal dibanding sama yang dicelup sama sintetis. Warna alam itu contohnya dari apa? Warna alam itu terbuat dari untuk membuatkan warna coklat seperti ini dari babak mahoni. Ada dari babak Makassar. Terus untuk membuat warna kuning ada dari kayu mangga, dari kunyit, ya kurkuma. Kemudian ada saffron juga, tetapi saffron itu sangat mahal sekali dan tidak mungkin. Itu berarti merawatnya dengan mencucinya yang bagus. Khususnya untuk ini termasuk bagi kita semua ya, termasuk ibu guru, bapak guru juga kan sering ada pakai tenun juga. Ini sebenarnya jarang sih orang-orang memberikan sedikit gambaran kepada pembeli, kepada konsumen. Adalah produsen itu jarang memberikan gambaran bagaimana sih caranya untuk pencuciannya pertama. Edukasinya kurang. Edukasinya yang kurang itu, makanya setelah dipakai kok ini bisa kok normal gini seperti ini. Sebenarnya kain tenun itu baik dari sintetis ataupun warna alam itu jangan langsung disabuni. Jangan kasih pakai sabun, direndam aja dulu. Rendam sampai berapa kali, pakai aja sampai lusuh. Sampai kotor, kalau sudah kotor ya rendam aja, jangan pakai sabun. Nanti kalau sudah 2-3 kali pencucian pakai non sabun, itu bisa pakai mesin segala galanya. Itu caranya untuk menjaga keawetan warnanya. Ya. Sampai 10 tahun ibu-ibu di penenun ini sudah mengajarkan anaknya. Kalaupun, tapi kita sangat apresiasi sekali kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah membuat program mulok muatan lokal di Lombok Timur ini. Kalaupun itu hanya sekedar untuk pengenalan basic daripada tenun ini. Ini namanya apa?
Yang itu namanya jajak, lampat. Tutukan yang aja. Tutukan. Di foto nanti ini tutukan. Terus dilepasin we. Ini apa namanya? Belida. Oh, belida. Jadi tadi seperti yang dijelaskan Ibu Guru, seperangkat alat tenun ini namanya jajak. Jajak. Di dalam bahasa Sasak itu namanya jajak. Jadi masing-masing pieces benang itu dia teratur rapi, itu udah fungsinya. Oh, ini diangkat baru Ya. masukkan. Kalau ini apa nih? Ini penggolong tadi ya. Sama dengan golong juga. Iya. Dua, Mbak. Itu fungsinya untuk membuat motif. Kenapa mesti ada ikatan di belakangnya? Supaya dia kuat, kencang. Untuk mengencangkan benang supaya imbang. Ini dibuat sejak kapan nih kan? Yang satu lembar ini? Ini udah 1 bulan. Sudah 1 bulan ini? Iya. Sudah 1 bulan ini, tapi belum jadi. Iya. Selain ini, ibu kerja apa? Enggak kerja di sawah? Enggak. Cuman khusus ini? Iya. Oh, berarti lama juga pengerjaannya. Lama. Oh, ini yang foto tadi itu. Fotonya juga itu. Foto di benangnya itu. Foto di alat-alatnya itu. Dengan jelas benang ini kan masih terbuka, Bu. Iya. Nah, bagaimana cara untuk mengunci benang ini supaya tidak terbuka gitu, Bu? Ibarat mohon maaf saya jelaskan seperti tangan saya. Nah, ini kan sudah terkunci. Ini tadi benang ini masih terbuka seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengunci? Fungsi daripada stick sama gurun ini adalah untuk mengunci benang ini. Untuk memindahkan benang yang dari atas, dari bawah ke atas. Jadi benangnya itu turun naik, up down, up down. Boleh dikunci, Bu, sekali. Nah. Angkat. Nah, ini kan benang yang dari bawah di atas sekarang, Bu. Nih. Ya, terus kemudian sticknya dimasukkan lagi. Kemudian secara otomatis benang ini terkunci yang terbuka tadi. Ya. Nah, kenapa harus ditekan seperti ya supaya bisa rapat gitu. Biar rapat. Biar lebih kuat. Nah, itu fungsinya ini untuk memindahkan benang dari bawah ke atas. Lagi. Intinya untuk apa namanya? Untuk mengunci lah gitu. Ada 2 teknis untuk mengunci benang. Pertama, memindahkan benang memakai stick, kemudian mengunci benang dari belida ke gurun. Contoh, Bu, sekarang beda nggak? Nah, memindahkan belida ke gurun, sekarang belida keluar, kemudian gurun masuk. Ya, otomatis dia terkunci di sini juga. Gitu. Memang agak sedikit berat sih Pak Guru, artinya anak-anak kita itu perlu bimbingan lama begitu. Kan pertama kali. Nggak bisa anak-anak Nggak kita bisa mengerti sih hanya langsung. satu kali Iya. aja. Bisa instan ya. Tidak bisa. Nah, Boleh remedi masukkan benangnya lagi. Setelah dimasukkan benangnya, kunci lagi begitu. Nah, untuk mengunci itu adalah fungsinya ini gurun ini. Jadi untuk mengangkat benang yang di bawah naik ke atas. Gitu. Ini gurun. Jadi ini sistem kerjanya ya. Tidak jauh beda sama mesin juga, sama juga. Tetapi karena ini memakai alat tradisional, jadi caranya seperti itu. Tradisional. Ini benangnya ini di Sesuai banyak benang Ya, berarti. ya sesuai, ya. Ini berapa bagian dari banyaknya, proses Pak? juga. Berapa banyak ini? Udah di Bis, ya. Oh, ini ada tali apa benang apa namanya itu pemisah. Anunya nih untuk memisahkan benang ini supaya benang ini tidak ini sama fungsinya juga. Oh, sama. Ya, kalau memang 1.500 benang masuk di dalam sisir ini, tentunya di sini juga 1.500. Bu.